Episode ke-21 dan kali ini giliran DST, bre. DST ini adalah satu brand baru pastinya dan ada beberapa yang udah request juga. Cuma selama ini ya saya agak males gitu kalau mau ngetes DST itu karena kalau mau beli waktu saya search di Tokopedia itu yang muncul adalah SSD baru dengan tema warna, stiker dan segala macamnya itu yang mirip banget sama WD Green. Dan ini adalah satu praktek yang menurut saya praktek yang sangat licik karena berarti dia sebagai brand yang tidak dikenal berusaha untuk menyesatkan para pengguna awam biar salah beli. Jadi WD Green kan hitam, hijau sama putih kayak gini dan di SSD-nya juga yang saya lihat di Tokopedia itu warnanya juga mirip banget sama WD Green. Cuma ternyata begitu saya beli, ternyata saya dapat warnanya beda, bre. Ini desainnya benar-benar minimalis yang manis lah. Putih, bersih. Dan ya tadinya saya skeptis kan karena kalau mereka pakai cara-cara yang berusaha menjebak pembeli berarti harusnya secara kualitas nggak bagus. Apakah dengan mereka merubah desain menjadi seperti ini apakah berarti ada perbaikan dari sistem mereka? Saya nggak tahu karena belum pernah ngetes. Jadi hari ini kita akan tes. Nah sekarang untuk brand DST-nya sendiri. Ini jujur aja saya memang baru tahu ada nama DST dan yang saya tahu hanya SSD ini doang. Ternyata waktu saya googling dia punya website sendiri dan di situ ternyata produknya ada banyak. Jadi ini cukup mengagetkan karena kok kayak nggak ada suara-suara mereka promosi barang gitu ya. Jadi nggak SSD-nya, nggak semua produk casing, laptop dan segala macam yang ada di situ nggak pernah saya dengar sama sekali. Tapi kita fokus aja hari ini untuk SSD-nya seperti biasa SSD SATA dan itu tadi kapasitasnya 128 GB. Dan ini kalau saya buka di websitenya ternyata nggak jelas bre isinya. Ini nggak tahu tulisan apaan, kayaknya ini bukan bahasa. Jadi kayak semacam website yang memang belum diisi ya. Dan masalah spek dan segala macamnya juga nggak ada sama sekali di situ. Tapi nggak masalah karena hari ini kita akan ngetes sendiri. Casing canggih nih dari MSI, MEG Prospect 700 Series. Truly modular case dengan ruang yang sangat lega. Dari luar kelihatan keren banget karena adanya LED display yang cakep ini. Semua partnya bisa dilepas untuk pemasangan komponen yang lebih mudah. Plus di balik side panel ini bisa di-customize untuk kabel cover, side fan, atau eATX plate. Mensupport GPU dengan panjang up to 400 mm. Cooling optimal dengan support up to 10 fan. Radiator hingga 360 mm di bagian depan dan atas, serta support custom water cooling. Selengkapnya cek link di bawah. Initial speed test terlihat normal, read ada di 540-an dan write-nya di kisaran 420 Mbps. Wajar, jadi kita lanjut aja langsung ke stress testnya. Kita lihat beberapa jam awal bisa dilewati dengan cukup lancar. Walaupun di sini terlihat speednya nggak flat, dia ada cegukan yang terjadi rutin dan benar-benar terjadwal loh ini cegukannya, kurang lebih setiap 1,5 menitan lah. Pada jam ke-15 saat sudah terisi 17 TB lebih dikit, saya lakukan speed test dan hasilnya masih bagus banget bre, normal di semua preset. Not bad lah ya. Stress test saya lanjutkan dan kondisi masih sama. Cegukan rutin masih terjadi dan berlangsung terus sampai berjam-jam berikutnya. Tapi setelah melewati 24 jam, speednya malah jadi lebih stabil loh. Cegukan yang tadinya rutin malah jadi hilang. Dan kondisi ini berlanjut sampai menjelang 50 TB saat saya akan melakukan speed test lagi. Pada jam ke-39, ini setelah SSD terisi sekitar 49,5 TB, saya lakukan speed test dan di luar dugaan saya, speednya masih bagus di semua preset. 1 GB, 4 GB, 8 GB masih normal. Luar biasa. Stress testnya saya lanjutin, tapi saat ini cegukannya balik lagi bre. Padahal sebelum speed test tadi udah lancar loh. Tapi nggak apa-apa, karena terhitung masih full speed lah ini ya. Tinggal saat ini SSD sudah terisi lebih dari 50 TB. Dan perkiraan saya, sebentar lagi dia bakal mati. Tapi saya tungguin sampai jam ke-49 pada 63 TB, ternyata masih belum mati juga. Speednya masih stabil, cegukan masih muncul rutin, tapi turunnya nggak terlalu parah. Dan lebih gilanya lagi, tesnya saya bablasin terus, ternyata dia masih bertahan aja nih. Kita lihat sampai jam ke-65 saat sudah terisi 84 TB lebih, speednya masih stabil. Saya lakukan speed test di situ dan luar biasa, hasilnya masih normal di semua preset. Dan jujur, sampai sini aja udah bener-bener di luar dugaan saya. Jadi kayaknya kita lompat langsung aja ke milestone kedua di 100 TB yang berhasil tercapai pada jam ke-76. Dan speednya masih stabil aja di sini.
Dan sampai berjam-jam berikutnya pun kondisinya tidak berubah. Jadi kita langsung lompat lagi ke milestone 150 tera yang berhasil tercapai pada jam ke-114. Di sini kondisi speed terhitung masih stabil juga, cuma cegukannya udah terlihat semakin sering. Cuma ya masih boleh lah dibilang stabil. Dan ini gila banget loh, ini hari kelima udah hampir habis. Dan ini adalah brand antah berantah coy. Jadi kita lompat lagi aja ke milestone berikutnya biar nggak kelamaan. 200 tera bisa tercapai pada jam ke-152. Ini udah masuk hari ke-7. Dan speednya masih stabil banget. Bahkan sampai sehari terlewati masih sama bre speednya. Cuma sekitar jam ke-166, stress testnya ini masih jalan. Cuma speednya jadi agak turun di kisaran 310 MB. Agak lama dia turunnya, tapi ternyata dia naik lagi di jam ke-167. Dan naik turun ini berlangsung lumayan sering. Pada jam ke-184 saat SSD sudah terisi 242 TB lebih, saya lakukan speed test dan gila banget. Hasilnya masih stabil. Buset dah. Ini udah bener-bener di luar dugaan saya. 8 hari disiksa dan masih full speed semuanya. Stress test saya teruskan dan milestone 250 TB berhasil tercapai pada jam ke-190. Tepat di penghujung hari ke-8. Dan speednya, buset dah, masih stabil coy. Jadi melewati titik ini semuanya hanya tinggal bonus. Endurance score-nya sudah sempurna. Tesnya saya lanjutkan sampai tepat memasuki hari ke-10. Saat itu SSD sudah terisi hampir 285 TB dan speednya masih stabil juga, gila. Dan akhirnya saya tutup pengujiannya dengan final speed test pada jam ke-221. Saat itu SSD sudah terisi 292 TB lebih dan ternyata luar biasa. Hasilnya masih normal di semua preset. Gila banget. Luar biasa. Dari yang awalnya saya mengira ini adalah SSD abal-abal yang berusaha menjebak pengguna, ternyata performance dan juga endurance-nya luar biasa hebat. Tadi udah kamu lihat sendiri, dia bisa melewati semuanya dengan sangat lancar. Bahkan sampai akhir tesnya dipaksa berhenti, speednya masih full. Di speed test juga masih full semua. Dan ini bener-bener apa ya, belum pernah, pernah satu kali yang pernah kayak gini, cuma Adata doang. Dan itu Adata adalah brand senior dengan harga yang juga cukup mahal dibandingkan yang lainnya. Dan DST ini ya satu-satunya brand baru yang bisa menyamai Adata dan skornya perfect. Saya bisa kasih endurance-nya 5, terus speed-nya juga saya bisa kasih 5. Skor sempurna. Yang bikin beda adalah DST ini jatuhnya jauh lebih bagus dibandingkan Adata karena Adata tadi harganya sekitar 190 hampir 200 ribuan lah. Sedangkan DST ini harganya kalau kamu cek sekarang ada di kisaran 140 ribu ke bawah. Bahkan ada beberapa yang saya lihat kemarin jualan 116 ribu. Nggak tahu harga resminya yang mana, tapi saya dapat ini dengan harga 135 ribu. Jadi secara price versus performance, DST ini benar-benar merusak pasar. Seandainya bukan gacha, ya kalau misalkan dibilang gacha kita memang nggak tahu ya. Jadi yang dites kan cuma satu doang. Apakah produk yang lainnya akan sama bagusnya atau enggak, kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalaupun kita bilang masalah gacha, dari yang sudah kita tes sepanjang setengah tahun ini, yang harganya 130 ribuan, nggak ada sama sekali yang bisa mendekati performance dan speed seperti DST ini. Jadi ya satu kata sih, luar biasa. Secara skor, tadi udah disebutin, sempurna 5 dan 5, totalnya 10. Sedangkan price versus performance, untuk saat ini DST ini yang pegang rekor. Untuk skor lengkap dan perbandingan antara DST ini dengan yang sudah dites sejauh ini, kamu bisa cek aja link lengkapnya ada di bawah. Dan udah sih, kita ketemu lagi minggu depan.